Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aktif lagi di YouTube ya. Jadi karena kemarin juga saya udah upload video review dari mobil ini. Terus saya tinggalin YouTube karena saya rasa nggak akan ada yang nonton juga. Tapi ternyata pas kemarin saya lihat, ini view dari review yang kemarin itu udah 500-an, dan view dari yang DRL itu 100. Dan saya lihat jam tayangnya juga udah lumayan ternyata, dan juga subscribernya sekarang udah 100-an. Jadi akhirnya saya memutuskan, karena udah banyak juga yang buat pengalaman menggunakan Daihatsu Sigra yang udah saya pakai selama kurang lebih 1 tahun dan kilometernya udah 20 ribuan. Dari bahas kekurangannya dulu, bukan kekurangan apa ya, lebih ke kendala sih, kendala yang pernah saya rasain di mobil ini. Simak terus di video berikut ini. Oke, jadi nggak panjang lebar lagi, jadi langsung aja saya bahas langsung ke topiknya. Ya namanya mobil dipakai ya, itu kan pasti ada aja kendalanya. Maksudnya dari kendala kecil, bahkan kalau dipakai tanpa perawatan dalam jangka waktu yang lama, ya mungkin kendala besar atau masalah besar juga bisa timbul, walaupun mobilnya mobil baru. Tapi selama ini sih saya rasa kalau saya pakai mobil ini tuh apik ya, jadi dirawat dengan bersih, kayak dibersihin nih, jok-jok semua dibersihin, karpet-karpet saya juga paling nggak suka kalau karpet kotor. Nah, selama saya pakai mobil ini, itu ada beberapa kendala yang pernah saya alamin. Walaupun mobil ini saya rawat ya, tapi namanya mobil dipakai tuh pasti ada aja kendala, yaitu jadi waktu sekitar baru turun banget ya dari dealer. Jadi waktu baru turun dari dealer nunggu plat nomor itu kan sekitar 2 mingguan ya. Pas pertama kali dipakai ke jalan, terus nginjek lubang, ini setirnya miring. Setirnya tuh miring sekitar seginilah. Ya, karena waktu itu kan sebelumnya sih waktu berangkat dari rumah itu dia nggak miring. Pas begitu injek lubang itu saya rasain setirnya itu miring. Dan ternyata pas dicek ke bengkel Daihatsu memang setirnya miring, dan waktu itu langsung dibetulin. Ya mungkin saya masih beranggapan kalau waktu itu masih setelan pabrik, jadi belum kenceng ya. Jadi apa ya, kayak bautnya tuh masih belum sempurna banget gitu. Dan kemarin itu sekitar pemakaian 7 bulanan itu miring lagi, dan saya bawa lagi ke bengkel Daihatsu. Kalau yang waktu kemarin itu saya nggak tahu penyebab miringnya apa karena saya ngebut atau karena saya injek lubang lagi. Tapi biasanya kalau saya injek lubang itu harus langsung kerasa setirnya kerasa miring. Tapi saya itu nggak ngerasa nginjek lubang, dan tiba-tiba aja suatu ketika saya sadar kalau setirnya ini miring. Ya memang nggak banyak sih, tapi lumayan sedikit mengganggu juga. Tapi akhirnya saya bawa ke bengkel Daihatsu, dan untungnya dibetulin di sana gratis tanpa harus bayar. Jadi setirnya kembali lagi lurus. Terus di bagian rem ya, rem depan yang sebelah kiri itu kan kalau misalkan kita injek itu semestinya nggak bunyi ya. Nah kemarin itu saya sempat bunyi yang sebelah kiri. Saya rasain tuh bunyinya dari sebelah kiri ya, dan bunyinya hilang timbul. Apalagi kalau misalkan hujan kayak gini, hujan kecil aja, hujan kecil yang sampai nggak ada banjir atau genangan air pun itu masih bisa bunyi. Apalagi yang gede, kalau hujannya besar, apalagi sambil saya juga ngelewatin jalan turunan, itu jadinya bunyinya semakin kencang. Cuma waktu itu saya biarin dan terus saya biarin sampai bunyinya hilang sendiri. Tapi ternyata timbul lagi, dan saya juga bawa waktu itu ke bengkel Daihatsu. Tapi anehnya yang saya minta betulin itu sebelah kiri, karena suaranya ada dari sebelah kiri, cuma yang mereka betulin itu sebelah kanan. Entah apa yang dibetulin, entah mereka bersihin doang yang sebelah kanan, dan bunyinya tetap ada sampai sekarang. Ya walaupun memang tidak separah dulu ya, karena saya juga jarang bawa mobilnya pas hujan-hujan sih sekarang. Kalau dulu sering. Cuma kan ini mobil udah kilometernya tuh 19 ribuan ya. Jadi 20 ribu itu harus ada servis lagi. Paling nanti saya sambil komplain masalah yang ban kiri yang bunyi pas di rem. Mungkin remnya berkarat atau apa. Karena kalau kita lihat itu memang si remnya itu ada karatnya. Di sekelilingnya itu ada karatnya. Mungkin bisa jadi karena itu, tapi bisa juga karena hal lain atau ada yang nyangkut atau apa, saya nggak tahu. Terus yang ketiga, itu karena mungkin mobil ini harganya murah ya. Jadi biaya produksi ditekan seminimal mungkin. Jadi kayak di bagian panel-panel sini, ini materialnya pada empuk semua. Ya walaupun Avanza, Terios itu juga masih goyang kalau misalkan kita tekannya rada kencang ya. Cuma kalau ini ditekan dikit aja goyang. Dan sampai body luarnya itu dia lumayan tipis ya.
apalagi di bagian fender depan, tapi untungnya saya nggak pernah nabrak pakai fender sih. Jadi karena bodinya yang tipis, mobil ini mudah banget buat penyok. Dan mungkin kalau kalian pemilik Sigra atau Calya, kalian ngerasain nggak sih kalau misalkan sensor parkirnya ini kurang dia kurang sensitif. Jadi kalau misalkan ada barang kecil kayak daun-daun nih kayak gini, daun-daun kayak gini kebaca. Tapi kalau tembok kadang suka nggak kebaca. Makanya saya pernah nabrak di belakang karena waktu itu temboknya tuh tembok pendek dan nggak kelihatan dari kaca spion manapun. Waktu itu nggak kelihatan dari sini, sama dari sini apalagi karena nabraknya tuh sebelah sini ya. Jadi belakang sebelah kanan situ di bumper. Itu dia pernah nabrak tembok dan temboknya tuh tembok kecil. Aturan kan kalau tembok kayak gitu harusnya kebaca ya. Jadi temboknya kecil tapi dia lumayan panjang. Jadi harusnya sih kebaca ya sama si sensor parkirnya udah kedetek. Tapi kemarin malahan gak kedetek. Dan kalau saya parkir di gini, ini kan daun-daun semua nih. Bisa dilihat di belakang saya itu daun-daun semua. Dan kalau kita masukin mundur, nah ini bunyi. Jadi kesimpulannya sensor parkirnya itu nggak bisa ngebaca cuma satu item. Jadi kalau kayak rumput liar gini kan banyak dia, jadi kedetek gitu. Kalau misalkan cuma kayak pilar satu, itu persentase buat kedeteknya tuh lebih kecil dibandingkan mobil-mobil lain. Karena saya juga pernah pakai Terios, pernah pakai Xenia, itu sangat sensitif. Apalagi Terios ya, jadi dia ada benda kecil pun kayak pilar gitu, itu kebaca. Kalau di mobil ini enggak, jadi harus lebih waspada. Kalau enggak kalian bisa pasang kamera mundur. Cuma karena saya juga belum ada budgetnya ya, jadi saya belum bisa pasang head unit double din monitornya. Kalau nggak pakai head unit double din monitor itu nggak bisa pakai kamera mundur. Dan sisa nabrak kemarin juga udah dibetulin ya, udah di repair pakai asuransi mobil ini. Jadi kan mobil ini waktu beli sekalian asuransi juga ya, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Dia catnya masih belang, kelihatan banget sambungannya. Terus juga bumpernya ada gapnya, jadi bumpernya tuh nggak nyatu sama bodi mobilnya, ada renggang lah. Cuma nggak masalah, nanti kalau ada duit nanti dibawa ke body repair yang lebih layak buat ngepres si bumpernya dan paint correction di sana. Karena sekalian juga kemarin habis diserempet motor dari sebelah kiri, dan karena goresannya nggak terlalu dalam, waktu itu saya nekat buat ngedempul sendiri. Saya amplas, terus saya dempul, baru saya pilok pakai cat dengan kode yang sama. Dan cara nyari kodenya tuh di setiap mobil udah ditulisin dari pabrikan. Jadi kan kalau kita beli mobil baru itu ada barcode-nya kan, yang suka ditempel di kaca-kaca. Nah di situ tuh biasanya suka ada kode untuk catnya. Tapi tetap aja warnanya masih nggak terlalu sama sih. Tapi ya penyoknya sih udah hilang ya, cuma tinggal nyamain warna aja nanti sekalian sama yang bagian belakang. Sekarang kita ngomongin tentang kelebihannya. Untuk mesin ya, ini mesinnya nggak pernah rewel, nggak pernah ada masalah. Perawatan juga perawatan rutin aja setiap 10.000 km. Ini saya pernah servis 2 kali. Jadi yang pertama itu yang 1000 km, yang mobil baru harus dicek kan waktu 1000 km. Dan kemarin 10.000 km itu harus servis berkala setiap 10.000 km. Waktu itu ngabisin biaya sekitar 1 jutaan, ganti oli dan lain-lain, biaya servis itu 1 jutaan. Dan mungkin kalau nggak ada masalah di mobil ini pas servis 20.000 km sekarang, ini kan udah 19.372, ya paling masih biayanya sekitar segitu lagi. Ganti oli dan biaya servis lain-lain itu 1 jutaan. Kalau misalkan ada kerusakan sensor atau apa itu harus diganti, ya nambah lagi paling. Jadi perawatan mobil mau mobil murah pun nggak semurah yang dibayangkan. Ya kayak gini lah, ini mobil murah kan, biaya produksinya ditekan seminimal mungkin. Jadi dia kayak bodi tipis, dashboard tipis, segala macam. Bodi kesenggol dikit aja harus kita betulin, bawa ke bengkel uang lagi ya kan. Jadi tidak selalu kalau mobil murah itu bisa dapat perawatan yang lebih murah. Bahkan bisa jadi lebih mahal, ya gimana kita aja sih pakainya. Jangan ditabrak-tabrak juga. Jadi ya mobil murah bukan berarti perawatannya bisa murah juga, tapi ya sama-sama aja kayak mobil yang lainnya. Cuma untungnya nih mobil nggak rewel gitu. Dan yang kedua dari segi kepraktisan ya, mobil ini memang nggak banyak fiturnya, apalagi yang tipe M. Kalau tipe R sih dia fiturnya 11-12 sama yang dipunyain di Xenia gitu. Kayak ada retractable mirror gitu, head unit udah monitor, udah ada kamera mundur dan segala macam. Ya mungkin hampir sama kayak di Xenia. Tapi kalau tipe M ini tipe basic ya, sebenarnya nggak basic banget karena di bawahnya masih ada tipe D. Cuma
ini mobil tipe tertinggi di 1000 cc. Tetap aja fiturnya masih minim karena harganya juga masih di bawah 130 juta. Kayak tipnya di sini masih single din, terus juga nggak ada krom-kroman kan. Biasanya kalau mobil mahal kan suka ada krom ya di AC-nya. Di sini ada krom keliling AC, ada kromnya kayak di tipe R gitu. Ini nggak ada. Dan kalau tipe R juga ini aksennya silver. Ini cuma dikasih warna dasar plastik aja hitam kayak gini. Cuma kalau dari segi fungsionalitas sih sama aja ya. Kayak cuma sekedar AC dingin sih dingin. Ya namanya AC kalau nggak bermasalah pasti dingin. Terus ini ada pengaturan suhunya. Jadi kalau misalkan kita terlalu dingin bisa kita atur walaupun memang nggak ada heaternya. Terus ada open close airnya juga. Jadi ini tuh udah lebih dari cukup gitu. Terus ini ada tempat penyimpanan lagi. Ada cup holder 2 dan door pocketnya 1 setiap pintu ya. Dan di belakang juga ada cup holdernya. Di belakang juga ada cup holder lagi. Di sini ada laci. Ya secara kepraktisan ini mobil lumayan lah. Tapi ya dengan harga di bawah 130 juta kita dapat 7 seater yang masih cukup worth it buat bawa keluarga. Yang nggak tipis-tipis banget bodinya, kursinya juga joknya ini nggak tipis-tipis banget ya. Ini bisa dilihat kan, ini nggak terlalu tipis, masih empuk juga. Jadi ya which is nggak akan yang seperti kalian bayangkan kalau misalkan mobil murah kursinya jadi plastik kan nggak mungkin gitu. Jadi itu yang saya suka. Yang kedua, mobil ini murah harganya, tapi dia memang nggak banyak fitur. Cuma dari segi kepraktisan dia nggak kalah juga. Yang ketiga, dari build quality-nya ini tuh nggak separah kayak Datsun Go, karena Datsun Go itu menangnya di mesin kan. Jadi secara build quality saya masih lebih suka mobil ini. Oke, segitu aja. Makasih buat kalian yang udah nyempetin nonton video ini. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat juga kalian bisa klik tombol like-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Thank you.